Selama bertahun-tahun Indonesia ada, dan selama saya kuliah kedokteran, dan selama saya keliling kemanapun, Indonesia tuh rakyatnya sangat susah untuk diajak pola hidup bersih sehat. Cuci tangan zaman dulu itu susah banget. Oke, borku ini contoh. Oke, mangan pecel ayam. Belen mangan. Wah. Tapi semenjak corona menyerang, saya akui sebagian besar rakyat Indonesia menjadi paham pentingnya mencuci tangan. Iya kan? Sekarang megang pintu dikit, cuci tangan. Mantap. Megang orang, cuci tangan. OCD semua sekarang. Terus bersin, ditutup. Mantap, gue bangga coy. Akhirnya selama bertahun-tahun dari saya 2009 kuliah dokter, lulus 2013, selesai sumpah 2015, baru sekarang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri ada orang megang pintu, habis itu mantap. Terima kasih buat virus corona. Berkat Anda, Indonesia jadi paham rakyatnya mengenai pola hidup bersih sehat. Itu yang saya positif. Cuman nih ada cuman. Kita membuktikan juga bahwa warga Indonesia itu tetap santuy, menku. Kenapa nggak santuy? Kenapa saya bilang santuy? Kena corona masih bisa liburan, bosku. Tetap liburan. Bukti bahwa orang Indonesia itu sejatinya bukan takut corona, tapi butuh liburan. Butuh liburan, bosku. Hebat kan orang Indonesia? Keren. Bro, corona bro, relax, liburan dulu, bosku. Mantap. Fuck. Corona, kebal, yang penting keroan. Mantap, terbaik, santuy emang Indonesia tuh. Relax, emang santuy, emang hebat. Hebat campur goblok. Wih lo bor. Bor-borku sekalian, saya kasih tahu teman-teman sekalian. Maaf nih ngegas ya. Maaf banget. Lu semua itu disuruh membatasi konektivitas. Ya kan? Disuruh kerja dari rumah itu supaya si corona ini nggak nyebar. Ngerti? Karena musim ini bulan Maret Indonesia itu tidak hanya menerima serangan corona, tapi ada DB, demam berdarah atau dengue fever, ya. Ngerti, bro? Ngerti? DHF, dengue hemorrhage fever, demam berdarah. Ngerti, Por? Jadi selain corona, Indonesia itu menghadapi tipes, DB, hepatitis A. Iki nek bludak kabeh sedino, modar bro rumah sakit karo doktere. Ora mulai-mulai. Maka harapannya kamu tuh disuruh work from home, ya kan? Libur kuliah itu supaya kamu di rumah. Ngerti? Stay di rumah. Main game, ngersi omah, motong suket, ngersi WC. Mari liburan. Ngopo liburan to? Ngerti bro? Mah liburan nih lo bro. Santuimu santuy, ini goblok, ngerti pak? Ora percaya? Itu bilangin teman-temanmu, yang dikasih jatah libur. Kalau kantormu dan sekolahmu ngeliburin kamu, itu bukan berarti kamu tuh harus santai dan liburan. Itu artinya kamu suruh jaga kesehatan. Respect to ojol, respect to dokter, respect polisi, respect to MRT. Kita nggak libur sama pengusaha-pengusaha UKM. Ngerti bor? Dokter, perawat, ya, polisi, ya, ojol, penjaga pintu tol, penjaga palang kereta api, ya, pemulung, tukang, susenker, cuci sepatu, pengusaha, ora libur. Kowe dine libur, ben opo sehat. Kene ra libur tuh, kowe malah liburan, bajilak, fuck man.
Dan cuk dogok. Males kowe aku miso-miso ngene. Kenapa? Bajila iki libur, ya toh, libur. Go ben mari, Bro. Ben virus iki mandek, berhenti. Ya. Ya toh? Malah liburan, party nongkrong. Emosi, Bro. Tandani, Bro. Terus pisan meneh. Kemarin ada pasien blow up. Ya toh? Saya PDP dibiarkan. Ngene, Bro. Pemerintah tuh buat SOP keren, ya kan? Iki nih bawahan-bawahannya goblok. Tidak ngikut. Entah itu ada oknum oknum apa, nggak ngikut. Ya kan? Saya nggak mau ikut campur perkara RS itu apa. Tapi gara-gara Pak Deddy Corbuzier ini nge-blow up soal pasien itu, kita jadi tahu fenomena gunung es di Indonesia. Bahwa pada dasarnya SOP yang dibuat oleh pemerintah itu tidak diikuti dengan baik oleh bawahannya. Ya kan? Itu tuh cuman gunung es. Itu tuh cuman gunung es. Gunung es iki ya, Bro. Iki lho, Bro. Puncake sithik ning jero niku akeh. Ah, ngerti? Jadi Pak Deddy Corbuzier itu saya akui apresiasi. Kamu akhirnya selain saya ngegas, Anda juga bisa ngegas, ngupload pasien. Dari pasien itu kita berarti punya statement bahwa banyak bawahan-bawahan di Indonesia itu tidak mengikuti SOP dari pemerintahan. Ya kan? Itu tuh tidak hanya di rumah sakit, semuanya. Ngerti? Simpel aja, Bro. Dilarang lewat jalan busway. Terobos. Santuy emang. Dikasih working from home, liburan. SOP ini jelas. Nek kantor sampean itu diliburin, sampean itu di rumah kerja, bukan libur, working from home. Ngerti lah? Latihan jadi freelance, koyo Cipeng, freelance, pengusaha, mantap jiwa. Ngerti, Bro? Sis. Nah, si rumah sakit iki, ya toh, Bro, rumah sakitnya ini, yang ada rumah sakit itu viral, ya kan? Viral karena ya pasien itu saya nggak mau tahu sama rumah sakitnya, cuman dari klarifikasi Jubir Menkes. Kalau saya nggak salah dengar ya, intinya ini tidak intinya apa? Tidak mengikuti SOP. Haket biento. Lah itu kamu itu sebagai pemerintah, kita kalau bahas salah-salahan, nggak ada akhirnya, Pak. Nggak ada akhirnya ini, nggak ada akhirnya. Kita bahas dari pertama, Corona di Wuhan. Ini bosen buat saya bahas, Mbak. Brengsek ya. Corona itu di Wuhan viral Desember akhir. Dari Januari, negara-negara itu udah nge-ban turis Cina untuk datang ke, turis dari Wuhan untuk datang ke Indonesia. Ke negara. Indonesia nggak ya promo tuh. Indonesia nggak ya promo travel. Terus, seharusnya SOP ini tuh disosialisasikan sejak Januari. Oke, kelar, keren. Nah, keloro, siapa yang mengklaim gini, pemerintah bilang intinya tidak melakukan apa-apa. Saiki tak takoni, yang di bulan Januari bilang bahwa Indonesia safe dari corona ini sopo? Ya kan bukan warganya, bukan RSA-nya. Cek berita yang bilang Indonesia 100% bebas corona ki sopo? Googlean, sopo sing ngomong. Terus sekarang ada corona, lah kok main salah-salahan. Kita tuh mending refleksi masing-masing, bos. Udah gede, ngapain corona dibuat drama, gila. Drama cukup di Kompas sama Ventela saja. Tidak perlu drama Korea dibuat kayak gitu. Ngerti, Bro? Gento, Bro. Ya toh, Bro? Sekarang kita logika aja, ya kan? Kita logika aja sebagai warga negara yang baik. Wuhan itu udah viral kena corona di Desember. Terus Indonesia kasusnya kosong. Siapa yang bilang di media mengatakan Indonesia 100% bebas corona? Sopo? Ya toh? Golek wae ning Google, enek beritane. Terus ketika di bulan Maret kena corona, 160 langsung kena. Ya kan? Yang edukasi nggak kepanik, itu malah dokter-dokternya, saya, influencer, lain-lainnya.
Dokter-dokter di Twitter nge-share, jangan panik. Kita nge-share cara cuci tangan, kita ajari. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7. Wes to, bro. Ya kan? Galak ini jelas. Sekarang yang edukasi, yang lebih grassroots, itu influencer dan media. Nah, sekarang SOP ini berantakan karena apa? Karena dari pusat, sosialisasinya dikit. Kita itu negara gede, bos. Kalau mau salah-salahan nggak berhenti. Ngerti, bos? Kalian tuh atasan. Saya akui, Pak Terawan dan kawan-kawan, ente tuh atasan. Iya kan? Emang HNT juga. Cuman bawahan ente itu tidak ngikutin ente semua. Gitu. Lah gimana supaya bawahannya ngikuti? Makanya dikasih sanksi yang tegas. Kalau ngongkon-ngongkon gampang. Sampean itu ngikut nyuruh-nyuruh orang tuh gampang. Permasalahannya yang disuruh mau ngikutin apa enggak? Ayo. Sekarang udah ada jelas. Larangan merisel masker. Nah, tetap ono sing dodol masker. Mental, bro. Kene iki permasalahannya mental. Ya kan, Bor? Kita tuh bicara fakta aja. Mau direkam live ini terserah, tapi kita refleksi aja masing-masing. Kita tuh selalu mengulang kesalahan yang sama. Kenapa? Pemerintah buat aturan. Waton aturannya apa? Tapi sosialisasinya kurang. Berakibat pada apa? SOP dilanggar. Kayak mau pasien ditolak, viral. Gitu. Terus bar kui, habis itu ada lagi apa namanya? Pak disuruh libur, working from home, liburan. Jangan risal masker. Batuk ditutupi, diumbar-umbar. Ya wes toh, bro. Saiki sing salah sopo? Gak ada, karena ini sistematik. Nah, saran saya, bro, buat teman-teman semua yang nonton live ini, kita sekarang itu lebih baik menjaga sekitar kita. Ya toh, bro. Kalau emang atasannya ini berantem sendiri, bodoh amat. Saya udah gak peduli yang namanya atasan pemerintah, apapun. Saya udah gak begitu aware. Yang saya peduli adalah, saya pengen follower saya ini, yang ada di mana-mana, di Instagram, itu teredukasi. Yang penting sekeliling saya ngerti cara hidup sehat. Yang penting sekeliling saya ngerti cara cuci tangan. Yang penting sekeliling saya ngerti cara mengatasi prevensi corona, jaga DB, melindungi sesamanya. Saya udah gak peduli lagi itu mau SOP apa kayak, karena apa? Gak ada endingnya mau salah-salahan. Saya lebih peduli follower saya, pegawai saya, edukasi. Kenapa? Karena saya ngerti. Kemarin yang teriak lockdown siapa? Hah? Yang teriak lockdown siapa? Aku. Itu Transjakarta dibatasi, antri, bro. Kenapa? Saya udah bilang, kene ki wong kere. Ngerti lah, bro. Kalian yang teriak lockdown, kalau kaya raya, enak. Di dalam rumah, kipas-kipas pakai uang. Lah kalau kita yang UKM, kayak saya UKM, Susanker UKM, pegawai saya UKM, ojol di jalan. Nah kalau ini disuruh lockdown, kita makan pakai apa? Bensin, oli di jus, minum. Matamu tuh, nggak bisa. Makanya kemarin pemerintah kan bilang, Pak Jokowi bilang, kita menolak lockdown. Terus ada trending, Indonesia lockdown, Pak Jokowi nggak berani. Matamu, Indonesia dipadake Itali. Itali ini gede nih, sak Sumatera tuh. Iki presidenmu ngatur gede banget. Ngerti, bro? Kemarin siapa yang teriak lockdown sampai trending di Twitter? Tak takoni. Kowe sugih apa kere? Kaya apa miskin? Kalau misalkan kayak saya hidupnya di jalan, dokter nih cuci sepatu, UKM, teman saya ojol, terus suruh lockdown, makan gopo? Kita makan pakai apa? Suket, rumput, rumput pakai saus, sego aking, atau kita makan pakai apa itu namanya oli bekas, knalpot. Matamu nggak bisa, bro. Makanya kalau kamu hormati, bro, mikir, bro, ngutek nganggo usul ngutek. Makanya pemerintah Pak Jokowi bilang kemarin, kita menolak lockdown. Kenapa? Karena Pak Jokowi tahu warganya separuh kui di bawah garis kemiskinan. Yang kalau hari ini nggak kerja, besok nggak makan. Respect. Paham Pak Jokowi, warganya masih di bawah standar kemiskinan.
Nek di lockdown, mati bro. Itu yang dagang gorengan gimana? Yang dagang gorengan gimana? Makanya usul saya diikutin kemarin. Video live kedua, ingat saya usul apa? Video live kedua, saya usul lu. Tempat ibadah didisinfektan. Tempat makanan disemprot disinfektan. Bandara disinfektan. Oh, wes ngono wae bro. Jadi tempat publik, tempat ibadah, tempat hiburan, public transport, terus apa namanya? Tempat kafe atau apapun itu tuh disemprot sama cairan disinfektan tiap 3 hari 2 hari sekali. Cukup. Terus yang kuliah diliburin supaya kampusnya dibersihin. Cukup. Terus bank swasta, bank BUMN disemprot disinfektan. Cukup. Terus orang yang emang mau kerja. Yang penting ajarin cuci tangan yang bener, pakai masker kalau sakit, batuk ditutup, jangan ludah sembarangan. Paham bro? Nah kalau misalkan kayak saya pecel lele, teman saya pecel lele, kalau tiap malam lockdown, terus mangan gopo bro? Mosok mangan sambel pecel lele ra didol pangan dewe, ra iso bro. Ngerti bro? Kalau Anda nggak terima saya ngegas, itu lihat itu pemerintah ngomong baik-baik, Pak Jokowi. Iya, tolong semua pihak kesehatan ngikuti SOP sehingga menjadi tempat rujukan untuk pasien corona. Tenan toh? Malah ditolaki. Aku dune ngene iki, Bro. Hei, kowe kabeh patuhi SOP yang dibuat. Nek kowe sampean-sampean semua itu disuruh di-lock di rumah, diliburin, stay di rumah, nggak usah liburan. Dan semua kalian instalasi fasilitas kesehatan, kalau sudah dikasih SOP sama Menkes, dipatuhi. Udah, kalau nggak dipatuhi, saya tutup. Wah, ngono bro. Singa ngombe sih. Gitu bro. Kita tuh udah terlalu santuy warganya. Nggak percaya kita terlalu santuy. Dilarang rokok. Udut. Ya. Kita tuh terlalu santuy bro. Ya kan? Makanya dikit-dikit ngegas. Saya tuh sama pasien ngegas. Saya ngomong, Pak Dokter Tirta, gimana? Pak Dokter, ini saya sakit ini Pak Dokter. Saya sakit batuk-batuk. Boleh nggak kalau saya batuk di sini tetap dugem? Wah, saya, Pak Bos, kalau situ sudah ada gejala batuk, nekat gudugem ya. Itu vodka goraup sisan. Obongan raimu tuh. Kok gitu dokter, galak sekali. Kamu tuh udah tahu batuk malah keliuran malam-malam. Di rumah bed rest. Gitu ya dokter. Umur gak ada yang tahu, mau mati besok. Gak pak. Sembuh. Siapa dokter? Gitu. Nyangkem bro. Cangkem gue rak terima. Mangkel lagi bro. Bajila, muncrat. Ini habis ini HP saya sterilisasi, mau saya cuci. HP saya cuci pakai rinso, biar clear. Solvek Jogja, ya jadi dong, jalan orang di dalam mall. Terus ini yang teriak hoax, Mas Tirta. Gimana? Ini kalau corona kan kayaknya kelar karena alkohol. Iya, berarti kalau saya minum Amer, corona mati. Dasmu. Virus corona itu masuknya lewat hidung ke paru bro. Kalau kamu minum Amer atau vodka, itu masuknya ke lambung, ya kan? Corona nggak mati, lambungmu jebol kena alkohol. Semergone apa bro? Mergone alkohol di atas 40% itu berbahaya bagi tubuh. Misalkan hatimu, heparmu itu jadi sulit untuk mensterilkan. Ngerti bro? Jadi virus corona itu masuk lewat irung, moto, cangkem, hidung, mata, mulut, ke respirasi, tenggorokan. Kalau kamu minum Amer, itu masuknya ke kerongkongan. Nek kamu mau sembuh, Amernya kamu masukin paru. Mati bro nek kuwi bro. Ada tenggelam dalam lautan Amer.
Paham bro? Jadi gini Mas Tirta, kalau emang nggak bisa seperti itu, berarti saya cuci tangan boleh pakai amer. Oh goblok kowe ning ngono tenanan. Rasisan wiso go bensin, thinner. Jadi ingat ya bro, kalau kamu mau cuci tangan itu pakai air sama sabun. Hand sanitizer itu cuma membasmi 30% kuman. Ya, cuci itu pakai sabun. Nih, saya tunjukin sabunnya. Nih. Sabun. Sabun cuci tangan. Iki odo buat gigi. Lah Mas Tirta, saya cuci pakai sabun cuci piring. Kamu mau badanmu dicuci pakai rinso? Cuci pakai sabun cuci tangan. Nih. Ngerti bro? Muncrat, urusan. Bisa steril. Paham? Kalau hand sanitizer itu cuma membasmi 30%. Terus berarti saya tuh kalau misalkan nyuci gak ada alkohol, pakai apa mas? Amer, vodka. Kue rasisan adus gua amer bro. Itu amer. Anggur fermentasi. Paham? Anggur rasa-rasa. Alkohol rasa-rasa. Paham bos? Rasisan bisa gue bensin bro. Bensin. Bensin cuci tangan. Bakar sekalian gitu kan. Paham semuanya? Makanya berkat corona kita itu harus mengambil sisi positif. Berkat corona semua warga Indonesia sekarang mengerti mengenai pola hidup sehat. Sekarang saya sebagai dokter gak perlu susah-susah edukasi lagi. Karena sekarang orang lagi cuci tangan gampang. Tiap saya post kesehatan like-nya banyak. Enggak kayak dulu diabaikan. Sok pinter, sok tahu, modar. Perkara virus takut mati, jadi paham cuci tangan, ya kan? Sekarang tahu kan kalian semua, manusia takutnya sama virus, bakteri, jamur, ya bro, karo cicilan utang. Paham kalian semua, bosku, piye mas bro, ratri mau ngabeh to, ya kan? Kita ini, saya ini, udah 10 tahun ngedukasi warga, baru kali ini di 2020, 11 tahun saya di dunia medikal, di dunia kedokteran dan kesehatan, baru kali ini saya paham, dan saya respect sama masyarakat yang paham mengenai pola hidup sehat. Paham? Paham sekarang? Susahnya manusia itu hidup, hancurnya karena virus dan bakteri yang ukurannya tak kasat mata. Paham kalian semua? Jelas. Paham? Ya kan? Enak. Gitu bosku. Sekarang tugas dokter terbantu. Selalu ada hikmah di balik sebuah kesempitan. Itu tipikal Indonesia. Begitulah teman-teman. Sekarang saya kasih tahu, di bulan Maret itu masa pancaroba. Oh ya, iklan dulu. Hidup Pak Sandiaga Uno. Aparelnya saya pakai ini, Ultimate You. Saya timnya. Termasuk, ya saya termasuk timnya Pak Sandi ya. Wah ini mantap nih, bajunya Pak Sandi nih. Mantap, Ultimate You. Bisa didapatkan di tanah air nanti. Jadi, yang saya bilang sekarang adalah di bulan Maret itu puncaknya infeksi-infeksi iklim tropis. DB, mencret, embonjrot, diare, tipes, terus gatal-gatal, influenza, radang tenggorokan, ditambah sekarang corona. Iki sing mumet doktere, karo perawate, karo analis PK, patologi klinik, patologi anatomi, farmakologi, apotek, mumet kabeh. Ngerti, bro?
Begitu semuanya. Jadi kalian paham? Terima kasih buat Pak Deddy Corbuzier. Anda mempunyai nyali untuk ngeblow up pasien tersebut. Mantap. Saya akui. Tapi itu baru satu yang blow up. Kalau semua blow up, bubar negara ini. Karena itu cuma fenomena gunung es. Bahwa sekarang tercermin bahwa Indonesia itu SOP-nya udah rapi sekali. Ya kan? Dari atasan sudah membuat SOP, tapi tidak pernah diikuti oleh bawahan dengan baik. Oke. Paham kan? Sekarang kalian mendengarkan bahwa Indonesia problemnya kayak gitu. Nah, tugas kita yang buat kalian semua, buat para follower yang nonton, jadilah lilin di tengah kegelapan buat circle kalian, buat lingkungan kalian. Kalau kalian punya follower 100 biji, sharinglah tentang kebaikan. Cara cuci tangan baik, mencegah infeksi, penanganan DB, penanganan corona, itu bagus. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengandalkan atasan. Atasan kita itu dia udah berantem sendiri. Udah peduli pada uangnya masing-masing. Udah peduli pada tujuannya masing-masing. Sekarang kita harus menjadi pencerah bagi lingkungan kita masing-masing. Saya punya follower 400 ribuan. Ya saya edukasi follower saya. Saya edukasi pegawai saya. Kenapa? Karena saya masih kerja tiap hari. Ngurusin toko, UKM. Gak bisa saya kalau di lockdown. Mati saya nanti. Ya kan? Gak mati karena corona. Mati nanti. Dead. Bajilak. Corona urep. Bebas. Aku mati. Gara-gara dead. Mangan gue suket. Paham bro? Jadi kita itu mending menjadi pencerah bagi sekitar kita. Ya kan? Yang misalkan gede, yang misalkan ada di mana namanya lingkungan pedesaan, edukasi warganya. Kalau hobi nongkrong di pos ronda, edukasi pos rondanya, edukasi teman-teman nongkrongnya, edukasi followernya, itu lebih baik. Dan sekarang edukasi itu ngegas. Karena kalau kamu baik-baik, kamu akan dicuekin. Ya kan? Ini bukan zamannya lagi edukasi baik-baik. Edukasi itu langsung blak-blakan, gas. Tahu? Dan yang teriak lockdown, nih ya, yang teriak lockdown. Nih, saya teriak lockdown ya. Saya kasih tahu yang teriak lockdown. Kalian semua tuh kaya raya. Ya kan? Lockdown kontol. Gak peduli saya. Paham? Kalau saya nih sama anak-anak ojol, ya kan? Anak ojol yang hidup di jalan, buat lockdown, aku mangan aspal. Paham? Mikir ngomong. Stroke. Paham? Dan buat yang kuliah tapi diliburin, itu kamu belajar dari rumah. Jangan liburan party malahan. Nyusahin orang aja. Ya kan? Gak percaya saya dokter, cek kedokteran UGM. IP saya berapa di sana? 3,8. Dan buat kalian teman-teman tuh, tahu gak yang teriak lockdown? Kita tuh orang-orang susah. Belajar dari nol, kerja dari nol, uripe ning dalan. Kalau gak kerja hari ini, besok gak makan. Lockdown. Kowe uripe ning omah, kerja kantoran, entuk dit, cicilan kene ngono, numpak Mercy. Akene to. Mumet to. Lockdown. Ini corona. Biyen dulu DB tuh udah banyak yang meninggal di Indonesia. Kok heboh? Nek lockdownnya DB. Ini nyamuk lemot tuh lho bro, dikurung. Mau mati bro.
Lockdown. Ini mana nih ojol, follower saya ojol, coba curhat satu-satu. Dapat penumpang berapa hari ini? Lockdown. Ramangan itu. Kasihan itu. Dulu aja DB, ini teori DB, demam saya kuat. Masuk angin, kerokan, sembuh. Tipes, engkau mencret, engkau tolangin rampung. Modar weh, kena corona mumet toh, dasi. Ini demam, ini pilek, ini corona. Corona. Diasmu. Emosi bro. Dari dulu Indonesia tuh kena wabah banyak. Baru sekarang aja takut semua. Takut mati kan? Makanya kalau kalian cari uang yang banyak, jangan dihabisin buat foya-foya. Investasi terbesar itu adalah kesehatan. Makanya hidup sehat, cuci tangan, makan sehat. Saiki ngrasake to bro, takut mati karena virus. Dulu aja bilang DB lo nggak takut. Masuk angin lo nggak takut. Sakit jantung lo nggak takut. Corona takut. Rasake to bro, pentingnya dokter sekarang. Coba dokter mogok masal. Kenapa? Saya pengen di lockdown biar dokter libur. Mudiar bro, kiamat bro, langsung negara Indonesia. Lockdown, dokternya libur, cuti abeh, sedino, rasa no pelayanan. Mumet toh dase, makanya investasi terbesar di dalam manusia itu kesehatan. Allah tuh memberikan investasi berupa kesehatan. Rasa bantah. Betul? Kita logika aja, ya kan? Kita logika aja, ya kan? 5 kali saya bicara dapat piring gratis. Kalau misalkan dari dulu kita udah biasa hidup bersih, kita nggak takut bro sama corona. Kita tuh takut sama corona karena kita nggak biasa hidup bersih, maka hidup bersih. Paham bro? Ini 3 hari yang lalu saya flu. Dengan saya menerapkan pola hidup bersih, cuci tangan, ya kan, bed rest, minum air yang cukup, asupan makan yang cukup, tiduran, kemana-mana kalau sakit pakai masker, ini 3 hari saya udah enakan. Itu metode kedokteran. Paham bos? Ngerti? Apa lo berantem lo? Anak buahku oke? Gak usah berantem, saya santet kamu besok. Ngising beling itu. Kita itu cuma rakyat jelata kita itu bor. Kita tuh rakyat jelata, bukan artis, bukan aktor, ya kan? Kita tuh mau protes gak akan didengerin. Siapa sih Cipeng? Gak mungkin didengerin, ya kan? Saya cuma pemimpin Susenkar, jadi dokter tukang cuci sepatu, kebetulan followernya banyak dan verified. Dan itu doang. Kita mending jadi pencerah bukan sekitar kita. Paham? Iya, si Nadia itu angkatan 2011 UMY. Paham semua? Lo kan saya udah bilang. Terus menurut lo kalau ada rumah sakit yang gak mau terima, sekarang saya tanya, pendapat saya berguna gak? Kamu netizen tuh juga berpikir, pendapat saya berguna gak? Pendapat saya berguna gak buat si siapa itu namanya? Rumah sakitnya? Kagak berguna. Ngerti bro? Mau saya ngomong A, mau saya ngomong Z, itu rumah sakit sama pemerintah juga gak denger saya. Kenapa? Karena kita rajel. Diulang lagi, rajel kita itu. Kita tuh rajel. Paham bos? Jadi gak ada gunanya kalau kita itu protes-protes. Rumah sakit A. Yang bisa blow up tuh ya orang-orang kayak Deddy Corbuzier yang followernya miliaran, jutaan, artis. Coba saya ngundang, ayo Pak Menkes, podcast bareng saya. Aku sopo tuh, Tirta, ra kenal. Itu untung ada Deddy Corbuzier, makanya Menkes berani ngomong. Coba kalau
Gak ada Deddy Corbuzier. Tirta, halo Pak Menkes, Pak Terawan, ini Dokter Tirta, ayo kita podcast. Ada Asmuto, lu soka. Tirta siapa, nggak kenal saya. Paham? Mumet tau? Sekarang makanya kita itu udah nggak bisa protes-protes. Udah, ikas. Mau pemerintah kemana kek, mau presidennya kemana kek, mau Menkesnya kemana kek, mau RS mau kemana kek, terserah. Yang kita fokuskan adalah kita menjadi lilin di masing-masing lingkungan kita. Gak penting follower itu, gak penting jumlah toko, gak penting kamu tuh punya kekayaan berapa. Yang penting adalah kamu menjadi pencerah di masing-masing rumah. Misal anak, ya kamu jadi pencerah buat orang tuamu, buat adikmu, buat temanmu. Kamu jadi pencerah buat temen nongkrong gitu loh. Mengenai edukasi, entah itu hal industri kreatif. Ketika kamu disuruh kuliah dari rumah, itu artinya kamu kembali lagi ke lingkungan Karang Taruna. Diajak ngobrol, buat movement mengenai cuci sepatu lagi, cuci tangan, cuci sepatu di Susankar. Gitu bosku. Lilin di masing-masing lingkungan. Kenapa? Karena kalau kita protes, menyalahkan, apa tanggapan Mas Tirta buat RS? Sekarang saya tanya, kalian protes-protes, itu rumah sakitnya dengerin? Rumah sakitnya dengerin? Enggak. Yang didengerin cuma Deddy Corbuzier doang. Untung ada dia. Cuman kita tuh percuma Pak, sumpah. Kita itu negara Indonesia buat WNI semua. Buat WNI semua dimanapun kamu berada. Entah di Taiwan, Hong Kong atau di mana, TKI, TKW atau orang berwisata. Dengerin sekarang ya. Dengerin saya sekarang nih. Ya kan? Sekarang saya tanya, ngapain kalian habisin energi buat menghujat sesuatu yang udah telah terjadi? Gak ada gunanya. Itu sama aja ada kopi tumpah, kamu sesalin. Kamu sesalin, kopi tumpah gak akan hilang, kecuali kamu pel. Sekarang nih, SOP udah terjadi. RS banyak yang tidak sesuai SOP. Ya kan? Corona udah nyebar kemana-mana. Daripada kamu salah-salahin, mendingan kamu jadi lilin di tengahmu sendiri. Itu saya ulang, terus-terusan. Pola hidup bersih sehat harus diterapkan sejak dini. Ambil hikmah dari corona. Apa hikmahnya teman-teman? It means semua virus apapun bisa dicegah kalau kamu hidup bersih. Cuci tangan, batuk ditutupin. Buang ludah gak boleh sembarangan. Kencing gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Jangan ngutang kalau gak bisa bayar. Kok jadi ke situ ya? Jangan gibah. Jangan hobi hujat orang, fokus cari solusi. Pakai masker kalau sakit. Kalau sakit izin. Kalau dikasih izin jangan liburan. Itu mental. Mental bro. Paham bro. Intinya itu. Imun kuncinya. Tapi atlet kenapa ya dok? Emang kalau atlet imunnya pasti sehat. Nah, kalau atletnya olahraga terus-terusan 4 hari tapi nggak pernah makan dan nggak pernah rehat, ya sama aja imunnya turun. Itu sama aja bahasnya kita punya Kawasaki motor Kawasaki 1000 cc H2. Nah, kalau kamu geber terus-terusan selama 100.000 kilo nggak pernah ganti oli, sekernya jebol tuh. Atlet itu bukan robot, menungso. Nah, betul itu. Jadi itu intinya adalah Mas Dedi sama saya tuh sama-sama ngegas. Cuman kalau ini bukan Om Dedi yang blow up, gak akan Menkes datang. Bu iris kuping saya. Pasti. Misalnya blow up Cipeng tuh, gak akan datang itu Menkes. Untung tuh. Makanya nyalinya gede sekali itu si Pak Dedi itu, ya kan? Nah, gila ototnya gede tenan itu, masing-masing ditempeleng kok malahan.
Di jendela siapa? Lah ya saya tuh, itu kan bayangan saya, komplo. Goblok. Paham bosku. Jadi makanya respect. Akhirnya Pak Deddy membuka fakta. Ya udah, mau piye? Oh, faktanya ngoten deh. Ya wes tuh ranahnya Menkes saya. Kalau RSC salah sanksi. Selesai. Kita sebagai warga fokus. Hidup bersih sehat. Makan 4 lihat sempurna. Jangan ngutang tapi nggak bayar. Kalau disuruh working from home ya working from home. Jangan malah liburan. Santuy sih santuy tapi nggak goblok bro. Santuy boleh tapi kalau santuy goblok mati juga bro. Paham bro? Bersatu, padu menuju Indonesia maju. Tapi jangan ngasu. Soalnya nek ngasu jadi lucu. Nek lucu jadi mati konyol. Terus gue jadi banyol. Ya kan? Saya ngeteh bro. Ngelak bro. Sosis. Ajak sosis atos. Paham teman-teman semua? Kenapa saya ngegas? Karena saya muak diskusi kalem. Kalau saya kalem, warganya gak dengerin. Tiap ngegas baru dengerin. Edukasi itu harus ngegas. Gak zaman lagi kalem. Iya, saya Presiden Jokowi menyarankan, menganjurkan agar warga Indonesia bekerja di rumah. A few moment later, oke liburan bosku, mantap, gaskan. Coba kalau Pak Jokowi bilang gini, oke, yang besok liburan, padahal sudah dikasih jatah untuk di rumah bersama keluarga untuk menjauhi dari penyakit, resiko tanggungan dewe to. Saya jamin warganya di rumah semua. Lokal pret, ultimate use Sandiaga Uno, mantap. Bajila kapan mati, gelut aja tuh. Nah, kantorku yang melebu tuh, Susan Care. Kowe ngopo sih? Akhirnya suge yo bro, sak senengku main ngopo. Nah, sabar bro, ojol sepi saya juga bro. Nyuci sepatu apa? Orangnya aja takut keluar. Nyuci rai bro. Tehku Sariwangi tuh. Gak ada lockdown. Kalau ada lockdown, lawan saya itu. Gila, po lockdown ramangan bro, masuket rogan lockdown. Aman toh bro. Anti panik-panik pokoknya. Itu aja bro dari saya. Ya, kalau sepatu kotor cucinya Susan Care. Kemeja mantap Ultimate You. Ke event Solo Vacation, titip jual tuh kutu, jual di Komunion. Nah, oke tuh usahaku tuh, makanya. Inilah akibatnya kalau saya di lockdown di rumah karena sakit, buatnya bisnis. Saya presiden 2034. Nyalon saya nanti. Yan WA. Wes, kesel bro. Sekian aja dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Shout out tuh dari Corbuzier udah ngeblow up. Semoga aja menjadi perbaikan buat negara ini, buat RS dan buat SOP-SOP. Dan buat kalian yang dikasih jatah libur, buat di rumah untuk mencegah penyakit, ya kan? Hati-hati wae tuh. Karma is real, ya kan? Santuy-santuy nera beku. Buat para ojol, Grab Car, Grab Bike, Gojek, dokter, tenaga medis, Susan Care, UKM, freelance, fotografer, videografer, Pak Polisi yang masih bekerja, semangat men, sama kayak saya. Semangat tetap kerja supaya kita bisa makan nasi terus tiap hari, tidak makan suket, tidak makan godong. Salam satu asa.